Halo adik-adik, teman-teman sekalian, kembali lagi dalam video saya tentang fisika kuantum. Pada video ini saya akan membahas mengenai solusi persamaan Schrödinger satu dimensi, yang mana yang akan saya bahas adalah kasus mengenai partikel dalam sumur potensial tak berhingga. Nah, partikel dalam sumur potensial tak berhingga ini maksudnya adalah jika ada suatu partikel yang berada dalam sumur potensial, yaitu sebuah daerah yang memiliki potensial yang mana pada suatu koordinat dalam rentang wilayah tertentu itu memiliki potensial 0, kemudian pada wilayah lain itu memiliki potensial tak hingga. Jadi kalau saya berikan, maka di sini itu nilai potensialnya itu adalah tak hingga. Kemudian di sini juga misalnya lebar sumurnya itu adalah A gitu ya, di X sama dengan A, maka potensialnya juga adalah tak hingga, namun di dalam sini potensialnya 0. Jadi di sini potensialnya tak hingga, potensial tak hingga, sehingga jika ada partikel di sini maka dia seolah-olah berada dalam suatu sumur potensial gitu ya, dan sumur potensialnya ini tak berhingga. Secara matematis nanti potensialnya itu diberikan oleh, kalau saya tuliskan ini menjadi begini, Vx nya itu infinite untuk x nya lebih dari 0 dan x nya lebih dari A gitu, sedangkan nilainya 0 untuk 0 x nya di antara 0 dan A gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau penerapan persamaan Schrödinger itu ada berbagai macam kasus gitu ya, dan itu diwakili oleh bentuk-bentuk dari potensialnya gitu. Kalau bentuk potensialnya seperti ini maka disebut sebagai sumur potensial tak berhingga. Dan kita akan selesaikan bagaimana bentuk fungsi gelombangnya untuk partikel yang ada di dalam sumur potensial ini, bagaimana nanti sifat-sifatnya begitu ya. Nah adik-adik, sebelum kita membahas lebih banyak terkait dengan hitungan matematika penyelesaian persamaan Schrödinger-nya, maka saya akan ajak dulu adik-adik untuk bernalar sedikit, berlogika sedikit gitu ya. Nah, perhatikan sekarang bagian ini bahwa jika ada suatu partikel berada dalam sumur potensial tak hingga, nah di bagian sini potensialnya adalah tak hingga, di bagian sini juga potensialnya adalah tak hingga. Nah, perhatikan bahwa fungsi gelombang pada daerah-daerah yang potensialnya tak hingga itu pastilah harus 0. Jadi di sini psinya haruslah 0. Begitu pula di sini gitu. Nah, kalau saya bagi ini menjadi daerah 1, ini daerah 2, dan ini adalah daerah 3, maka saya bisa sebut bahwa psi di daerah 1, fungsi gelombang di daerah 1 0. Psi gelombang di daerah 3 itu adalah 0, sehingga hanya ada psi gelombang di daerah 2 begitu. Oke. Nah, ini berarti partikel pada daerah yang memiliki potensial tak berhingga berarti partikel itu tidak ada di sana gitu. Tidak mungkin partikel ini kemudian melewati potensial yang tak berhingga ini. Jadi partikel itu hanya ada di dalam wilayah x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan A saja gitu ya. Hal ini juga sebenarnya dapat dimengerti melalui persamaan Schrödinger, yaitu min h bar kuadrat per 2m parsial kuadrat parsial x kuadrat cx plus vx cx sama dengan e cx. Nah, perhatikan di bagian ini karena v nya tak berhingga, maka untuk daerah 1 dan daerah 3 berarti seolah-olah nilainya adalah infinite gitu kan. Padahal pada bagian
kita membahas sifat-sifat dari solusi persamaan Schrödinger, maka ini harus berhingga gitu ya. Persamaan Schrödinger itu harus berhingga. Nah, kalau sampai dia infinite, maka ini harus dibuat berhingga. Caranya gimana? Kalau V-nya sudah tak berhingga, maka psi-nya ini harus 0 gitu. Agar apa? Agar hasilnya akhirnya di sini 0. Karena kalau selain 0, maka tak berhingga dikalikan apapun akan menjadi tak berhingga. Itulah kenapa alasannya di daerah 1, di daerah 3 itu nilai psi-nya itu adalah 0 gitu. Bisa dengan logika nalar, bisa juga dengan konsep persamaan Schrödinger-nya. Sampai di sini jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, perhatikan sekarang. Oh, hapus ya. Perhatikan juga sekarang bahwa jika memang di sini dia psinya 0, di sini juga psinya 0, maka kita harus melihat bahwa di daerah 2 meskipun psinya tidak 0, tapi yang lebih kita harus konsen pada batasnya ini, di X sama dengan 0 dan di X sama dengan A. Bahwa ingat bahwa sifat fungsi gelombang itu harus kontinu. Nah, karena kontinu, maka tidak boleh karena di sini fungsi gelombangnya 0, maka di dalam ini dan ini juga 0 gitu ya. Maka di dalam ini tidak boleh dimulai dari sini gitu. Jadi patah gitu loh. Jadi seperti patah itu tidak. Tetapi fungsi gelombang harus kontinu, maka di X sama dengan 0 fungsi gelombang untuk daerah 2 juga harus dimulai dari 0 gitu. Jadi kalau boleh saya tuliskan di X sama dengan 0, maka psi 2-nya 0 itu juga harus 0. Begitu pula di X sama dengan A, maka di X sama dengan A, psi 2A nya itu juga harus sama dengan 0. Karena di daerah 3 dan daerah 1 ini fungsi gelombangnya nilainya 0, sehingga dia kontinu. Kalau di sini 0, oke, saya pakai warna lain mungkin. Nah, gini aja. Kalau ini 0, maka di sini nggak boleh patah gitu, mulai ada fungsi gelombang patah lagi, tidak boleh. Tetapi dia harus kontinu. 0, maka dimulailah di sini. Ya terserah fungsi gelombangnya bentuknya kayak gimana. Tadi di sini mulai lagi 0 gitu. Ya. Itu yang disebut sebagai kontinu. Jadi bentuk grafiknya itu tidak boleh patah gitu ya. Nah, inilah yang akan menjadi nanti syarat batas kita gitu ya dalam penyelesaian persamaan Schrödinger terkait dengan sumur potensial tak hingga ini begitu. Oke, sampai di sini jelas dulu logikanya ya sebelum kita masuk ke perhitungan persamaan Schrödinger-nya. Nah, kalau sudah jelas, mari kita akan mulai membahas tentang persamaan Schrödinger-nya untuk menyelesaikan sumur potensial tak hingga ini. Nah, mengenai sumur potensial tak hingga, maka kita bisa tuliskan, sekali lagi saya bilang, kita akan fokus lagi pada psi 2 aja ya. Jadi tidak perlu kita bahas psi 1, psi 3, sehingga untuk daerah 2 kita akan dapatkan bentuk persamaan Schrödinger-nya adalah min h bar kuadrat per 2m gitu ya, d kuadrat dx kuadrat. Nah, ini psi, oke, biar konsisten saya sebut psi 2x gitu ya, plus vx psi 2x sama dengan e psi 2x gitu. Oke. Nah, karena psi 1 psi 3 nya itu memang sudah 0, maka biar tidak ribet saya boleh tuliskan psi saja dulu ya. Tapi ingat bahwa yang kita bahas ini adalah terkait dengan psi di daerah 2 itu, di dalam sumurnya itu. Nah, kemudian karena V-nya ini 0 di daerah 2, maka bisa kita tuliskan ini menjadi min h bar kuadrat per 2m d psi x kuadrat dx kuadrat sama dengan e psi x. Nah, seperti itu ya. Atau bisa juga saya buat ini menjadi, atau saya buat ya
ini D kuadrat si X dx kuadrat sama dengan min 2me per h bar kuadrat si X gitu, atau akhirnya kita mendapatkan di sini dulu deh, D kuadrat si X dx kuadrat plus 2me per h bar kuadrat si X sama dengan 0, atau saya tuliskan menjadi D kuadrat si X dx kuadrat plus K kuadrat si X sama dengan 0, dengan K adalah akar 2me per h bar kuadrat gitu ya. Atau mungkin biar lebih jelas saya sebut sebagai K kuadratnya, sehingga K nya adalah plus minus akar gitu ya 2me per h bar kuadrat. Oke, nah perhatikan sekarang fungsi persamaan gelombang ini gitu ya. Nah sekali lagi, kalau kita ketemu persamaan diferensial seperti itu gitu ya, maksud saya persamaan diferensial itu, maka solusinya dari ini adalah si X bisa jadi adalah C1 gitu ya, saya sebut C1 E pangkat I Kx plus C2E pangkat min I Kx gitu ya. Atau bisa juga sebenarnya solusinya adalah berupa trigonometri gitu, yaitu apa? A sinus Kx plus B cosinus Kx gitu. Loh, kok ada dua solusi begitu ya? Ya nggak apa-apa, karena memang persamaan diferensial itu solusinya tidak selalu tunggal. Jadi solusinya itu boleh bebas gitu ya, asal setiap fungsi gelombang atau setiap solusi yang diajukan, jika kita kembalikan ke sini, maka itu memenuhi persamaan diferensial ini gitu ya. Jadi baik dalam bentuk eksponensial ini maupun dalam bentuk fungsi trigonometri ini, itu juga adalah solusi. Silahkan teman-teman adik-adik bisa diterapkan pemahamannya mengenai metode matematika untuk fisika, khususnya mengenai persamaan diferensial order 2 ini. Coba bisa dimasukkan solusi-solusi ini ke persamaan diferensial ini, maka jika dia memenuhi, maka ini adalah solusi, dan saya yakin ini adalah memenuhi gitu ya. Namun pertanyaannya adalah, sekarang kita gunakan solusi yang mana begitu ya? Apakah dalam bentuk eksponensial ataukah dalam bentuk trigonometri ini? Nah, sebenarnya boleh yang mana saja, tetapi saya akan memilih di sini menggunakan solusi yang berbentuk trigonometri. Kenapa? Ini lebih pada keperluan praktis dalam matematika, dalam matematisnya gitu. Ya, jadi lebih keperluan praktis saja, karena dengan menggunakan solusi trigonometri itu lebih praktis, dan nanti ada beberapa sifat-sifat yang nanti bisa kita pahami dengan menggunakan fungsi trigonometri ini. Jelas ya? Nah, oleh karena itu baik kita akan gunakan psi itu. Jadi solusinya adalah psi X sama dengan A sin Kx plus B cosinus Kx gitu ya. Nah, di sini masih ada koefisien A dan B ya. Jadi masih ada koefisien A dan B. Nah, bagaimana kita bisa menentukan koefisien A dan B ini? Mari kita kembali ke pemahaman di awal terkait dengan
syarat batas gitu ya. Syarat batas bahwa ingat di X sama dengan 0 dan di X sama dengan A, maka nilai psi itu harus 0. Betul. Nah, karena dia harus 0, berarti ingat untuk menentukan A dan B nya koefisiennya itu, maka psi di X sama dengan 0 atau psi 0, maka itu harus 0. Sekarang perhatikan, kita masukkan itu A sinus K dikali 0 plus B kosinus K dikali 0. Nah, ini akan menghasilkan A sinus 0 plus B kosinus 0. Nah, ini hasilnya 0. Sedangkan untuk B nya, nah, kali 1. Sedangkan ini harus sama dengan 0, gitu kan? Nah, sekarang bagaimana caranya agar menghasilkan sama dengan 0? Mau nggak mau maka B itu harus 0. Oke. Nah, karena B harus 0, berarti jadi si X nya sekarang hanya berbentuk A sin KX, begitu saja ya, karena nilai B nya sudah 0 gitu. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian syarat batas yang lain, psi di A itu juga harus 0. Untuk X sama dengan A ya, maka psi A nya sama dengan 0. Berarti kalau kita gunakan yang ini A sin KX nya ini, maka A sinus K, A nya kita ganti dengan A ya, karena di psi A sama dengan 0 begitu. Nah, di sini kita lihat bahwa A sinus KA itu 0, maka tiada lain bisa jadi A nya yang 0 atau sin KA nya yang 0 gitu. Nah, di sini kita harus memilih. Jadi kalau misalnya A nya kita nolkan gitu ya, A nya kita nolkan, maka solusinya menjadi trivial, yaitu apa? Psi nya 0 gitu. Oke, sehingga mau nggak mau yang kita akan nolkan adalah sin KA nya. Jadi ketika di A itu 0 ya, sehingga di sini sin KA nya yang 0. Nah, di sini menyatakan, jadi persamaan ini menyatakan bahwa tidak semua K, jadi tidak semua K bisa menjadi solusi, sin KA sama dengan 0 gitu. Nah, berapa nilai K nya ini gitu ya. Nah, sin KA akan menjadi 0 jika gitu, jika KA nya merupakan kelipatan bulat dari pi, atau saya tuliskan menjadi NP gitu ya, dengan N adalah bilangan bulat. Karena sinus sudut berapa biar hasilnya 0, yaitu adalah kelipatan bulat dari pi, sehingga mau nggak mau KA nya itu juga adalah kelipatan bulat dari pi tersebut gitu. Oke. Nah, berarti karena KA nya itu bernilai NP, kita akhirnya dapatkan solusinya si X nya itu menjadi apa? A sinus. Nah, KA nya berarti apa ini? K menjadi adalah NP per A gitu ya. Berarti kan KX gitu, sin KX, maka ini menjadi NP per A X gitu ya. Nah, seperti itu. Oh, tapi kembali memang A nya ini belum kita dapatkan, nanti kita akan cari A nya. Yang ingin saya lihatlah di sini KA sama dengan NP. Ini menarik ya adik-adik. Apa yang menarik? Kita lihat dulu. Ingat ya bahwa K itu apa tadi? Adalah akar K kuadrat adalah 2ME per H bar kuadrat, bukan? Nah,
Karena K-nya sekarang adalah NP, maka kita bisa ganti di sini jadi N kuadrat P kuadrat. Maka karena ada N berarti ada tingkatan tertentu, maka menjadi 2M EN gitu ya per H bar kuadrat. Atau kita akhirnya dapatkan bahwa EN-nya itu sama dengan N kuadrat P kuadrat H bar kuadrat per oh ya, ini ada A ya, A kuadrat ya, per A kuadrat 2M gitu. Oke. Nah, kita akhirnya dapatkan ini bahwa nilai-nilai energinya, tingkat-tingkat energinya itu tidak dapat bernilai sembarang, tapi bernilai tertentu, yaitu bergantung pada kelipatan dari N-nya gitu ya, dari N-nya. N kuadrat, kemudian sisanya kan konstanta ya, A 2M H bar kuadrat P kuadrat adalah konstanta, jadi hanya bergantung pada N-nya. Jadi di sini dapat lihat bahwa dapat saya katakan energinya diskrit gitu ya, jadi tidak bisa bernilai sembarang. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kita kembali sekarang ke bentuk ini. Kita kembali sekarang ke bentuk solusi persamaan diferensialnya. Solusi persamaan Schrödinger-nya yang berupa fungsi gelombang ini. Kita akan mencari sekarang nilai A-nya gitu ya. Nilai A-nya. Koefisien A itu dapat diperoleh dengan cara melakukan normalisasi gitu ya, bahwa keseluruhan probabilitas di seluruh ruang adalah 1. Maka kita harus cara mencari konstanta A-nya dengan cara melakukan normalisasi, yaitu bahwa probabilitas menemukan partikel di seluruh ruang itu dx itu adalah 1 gitu ya, yang mana ini bisa kita tulis kalau kita masukkan nilai psi-nya dan psi konjugatnya karena merupakan real, tidak ada imajinernya di sana, maka kita akan dapatkan nilainya A kuadrat integral. Nah, perhatikan ya, integralnya batasnya berubah dari 0 sampai A. Kenapa? Karena sejatinya kalau saya mau tuliskan, ini adalah integral dari min infinite, ini min infinite ya, infinite sampai 0, kemudian tambah integral dari 0 sampai A, kemudian tambah integral dari A sampai infinite. Namun kembali lagi, dari awal sudah saya sampaikan bahwa nilai psi-nya untuk dari min infinite sampai 0 itu 0. Sehingga nanti di sini 0, di sini juga 0, dari A sampai infinite 0, sehingga sisanya hanya yang ada dari 0 sampai A saja. Oleh karena itu sangat wajar, jadi sangat tidak salah kalau kita akhirnya hanya menuliskan integralnya dan batasnya dari 0 sampai A saja. Nah, dengan memasukkan nilai psi dari pada wilayah 0 sampai A itu adalah psi x nya sama dengan A sin NP per AX ini, maka kita akan dapatkan ini menjadi A kuadrat sinus kuadrat NPX per A dx gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, sekarang kita akan integral ini, yang mana ini harus nilainya sama dengan 1. Kita akan integral bagian ini. Nah, caranya tentu saja kita harus menyelesaikan integral sinus kuadrat itu. Bagaimana kita cara mengintegralnya? Nah, agar mudah gitu ya, agar mudah kita akan misalkan yaitu theta sama dengan Px per A, sehingga dari sini kita dapatkan d theta nya adalah P per A dx gitu ya, atau dx nya menjadi sama dengan A per P d theta, sehingga integral ini akhirnya akan berbentuk integral 0 sampai A. Batasnya ya, batasnya kalau misalnya x nya itu 0 maka tetanya 0, namun kalau x nya itu A gitu ya, maka tetanya adalah P, maka batasnya dari 0 sampai
pi, sehingga ini integralnya akan menjadi a kuadrat integral 0 sampai pi gitu ya, dari sin kuadrat n theta, karena tadi px per a nya sudah kita ubah menjadi theta. Nah, sedangkan dx nya di sini, dx nya adalah a per pi d theta gitu ya. Nah, kemudian ini akan sama dengan a kuadrat, a per pi nya saya bawa ke depan, a per pi integral 0 sampai pi gitu ya, sin kuadrat n theta d theta gitu. Nah, kemudian kita akan lanjutkan, berarti saya tuliskan dulu min infinite c conjugate x cx dx, maka itu sama dengan yang ini ya. Sinus kuadratnya saya ubah menjadi cos 2 theta gitu ya. Ini a kuadrat a per pi integral 0 sampai pi. Perhatikan sin kuadratnya saya ubah menjadi 1 min cos, nah sin n theta berarti cos 2 n theta. Jadi ingat sifat bahwa sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 theta begitu ya. Jadi ingat yang ini, maka ini adalah d theta. Nah, sehingga kalau kita integralkan ini akan dapat hasilnya adalah a kuadrat a per ini ada setengah di sini ya, setengah. Jadi sekali lagi mungkin saya ulang bahwa sin kuadrat theta sama dengan setengah 1 min cos 2 theta begitu ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit ya. Oke, berarti ini ada setengah di sini, makanya ini menjadi a kuadrat a per 2 pi gitu ya, integral 0 pi 1 min cos 2 n theta d theta. Dan hasil integralnya ini, nah ini gampang dengan mudah ya, satunya bisa diintegral, cos 2 n theta nya juga bisa diintegral, maka ini menjadi a kuadrat a per 2 pi, ininya menjadi theta gitu ya, satu diintegral menjadi theta, sedangkan cos 2 n theta nya diintegral menjadi 1/2 n sin 2 n theta gitu ya, dengan batas 0 sampai pi. Nah, kita masukkan sekarang nilainya, a kuadrat a per 2 pi, nah dikali dengan, perhatikan kalau masukkan tetanya pi gitu ya, maka masukkan tetanya pi min sin 2 n pi, maka ini hasilnya pasti 0 gitu ya. Ini kurung aja dulu, hasilnya 0 kurang masukkan 0, hasilnya 0 masukkan 0, hasilnya 0, sehingga ini hasilnya adalah a kuadrat, pi nya hilang berarti menjadi a per 2. Dan kembali bahwa ini hasilnya harus sama dengan 1 begitu ya. Nah, kalau seperti ini kita akhirnya dapat a kuadratnya menjadi 2 per a, sehingga kita dapatkan a nya adalah akar 2 per a, seperti itu. Oke, jelas ya. Sehingga solusinya itu kita dapatkan si nx. Nah, saya gunakan nx karena sudah ada n di sini ya. N, oh berarti ini saya tambahkan n juga, maka itu akan menjadi si nx sama dengan a nya itu saya ganti dengan 2 per a gitu ya, sinus n px per a. Inilah solusi untuk sumur potensial tak hingga gitu ya. Nah, dari solusi bentuk psi ini sebenarnya kita bisa plot dalam bentuk grafik gitu ya, dengan memilih nilai
A tertentu gitu, maka jika kita plot dalam bentuk grafik, dia akan kita dapatkan gambarnya sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Jadi inilah psi X-nya gitu ya. Jadi grafiknya ini ada tingkat-tingkatan n-nya. Ini untuk n sama dengan 1 gitu ya. Ini n-nya 2, n-nya 3, n-nya 4 gitu ya. Ada tingkat-tingkat n-nya di sana. Ini dipilih a-nya itu 1, sehingga ini adalah gambar grafik fungsi akar 2 karena a-nya dipilih 1, sinus npx gitu ya. Nah, meskipun tidak dipilih a-nya 1, nanti bentuk grafiknya juga akan tetap sama saja gitu ya. Nah, selain fungsi gelombangnya, kita juga bisa mencari rapat probabilitasnya gitu ya. Rapat probabilitasnya yaitu psi X kuadratnya. Jadi bagaimana sih grafik dari psi X kuadratnya atau rapat probabilitasnya? Itu didapat sebagai berikut. Nah, seperti ini grafiknya ya. Jadi tetap kita pilih a-nya ini adalah 1 gitu ya, dan sehingga jadi bentuk rapat probabilitasnya ini menjadi 2 sinus kuadrat dari npx gitu ya. Dengan tetap ini adalah n-nya untuk 1, ini untuk n sama dengan 2, untuk n sama dengan 3, dan untuk n sama dengan 4 gitu. Jelas ya? Oke. Nah, sehingga kita akhirnya sudah dapat solusi untuk partikel berada dalam sumur potensial tak hingga gitu ya. Juga kita sudah melihat grafiknya nanti seperti ini, dan juga hal yang menarik kita dapat di situ adalah bagaimana di sini memperlihatkan energinya tidak bisa bernilai sembarang gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita akan tambahkan sedikit. Jadi saya akan tambahkan sedikit untuk melihat ini bentuk solusi fungsi gelombangnya ini gitu ya, bahwa karena ini adalah psi n gitu ya, jadi tergantung sama n, jadi nantinya akan ada berbagai macam fungsi solusi persamaan Schrödinger yang merupakan kumpulan fungsi gelombang, dan ini sudah ternormalisasi dengan ada konstanta normalisasinya sebesar akar 2 per a. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana sifat ortogonalnya gitu ya, karena jika dia sudah ternormalisasi dan ortogonal, maka dia ortonormal. Nah, sifat ortogonal akan kita lihat dengan cara sebagai berikut ya, bahwa integral dari min infinite sampai infinite psi m conjugate x psi n x dx itu sama dengan delta mn gitu ya, merupakan delta Kronecker yang nilainya untuk m sama dengan n itu 1. Jika m tidak sama dengan n, maka itu nilainya adalah 0 gitu. Nah, ini sifat ortogonal yang akan kita tunjukkan gitu ya. Caranya menunjukkannya seperti apa? Mari kita lihat dengan memasukkan bentuk fungsi gelombang solusi yang sudah didapat tadi, bahwa ini akan menjadi psi konjugate kali psi, maka menjadi 2 per a. Integralnya kita ubah menjadi 0 sampai a, karena dari min infinite sampai 0 dan a sampai infinite itu 0 gitu ya, sehingga tersisa suku yang integral 0 sampai a saja. Sinus gitu ya, sinus saya ganti karena ini psi m, maka ini menjadi m px per a gitu ya, sedangkan untuk psi n nya tetap sinus n px per a dx gitu ya.
Nah, kita kembali misalkan tetanya adalah Px per A, sehingga d theta menjadi P per A dx, atau dx nya adalah A per P d theta, ya, maka kita akan dapatkan bentuk integralnya itu, saya tuliskan ulang, dari min infinite sampai infinite psi m konjugate x psi n x dx itu akan menjadi, kita masukkan ya, kita ubah substitusi Px per A nya itu dengan theta gitu ya, maka ini akan menjadi 2 per A gitu, 2 per A, kemudian dx nya ini nanti akan berubah menjadi A per P d theta, dan A per P nya saya bawa ke depan sehingga sini ada A per P begitu ya. Integral, ingat batasnya jika x nya 0 tetanya 0, jika x nya adalah A maka tetanya menjadi P gitu, maka batasnya dari 0 sampai P gitu ya. Sinus m theta sinus n theta d theta. Nah, ini hasil integralnya akan menjadi 2 per P, 2 per P maksudnya ya, 2 per P karena A bagi A nya hilang gitu. Dan di bagian di dalam ini saya ubah ya, saya ubah nanti menjadi setengah integral 0P, jadi bagian dalamnya ini menjadi cos n min m theta dikurang cos n plus m theta d theta. Nah, dari mana ini dapat? Dilihat dari sifat penjumlahan dan pengurangan cosinus. Jadi ingat ya, nilai cos, jika ada cos A plus B itu hasilnya apa, jika dengan cos A min B gitu ya, gitu. Jadi sifat itu kemudian nanti dikurangkan, maka kita akan dapatkan hasilnya seperti ini gitu ya. Oke, silahkan nanti dilihat kembali bagaimana bentuk penjumlahan dan pengurangan dari trigonometri. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa jika ini kemudian kita integral, maka ini duanya hilang ya, ini A nya tadi juga ya, sehingga kita akan dapatkan nilainya ini menjadi apa? Seperti, nah, hasil integralnya adalah sinus n min m theta per n min m kurang sinus yang ini adalah n plus m theta gitu ya, salah kurung, per n plus m dengan batas dari 0 sampai P. Oke. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilainya ini, maka ini perhatikan, kalau P nya kita masukkan, oh ini ada kurungnya, kalau P kita masukkan 0, kalau 0 kita masukkan hasilnya pasti 0. Sekarang kita tinggal masalahnya ketika P nya kita masukkan. Kalau P nya kita masukkan, maka otomatis jika N dan M nya itu tidak sama, maka ini hasilnya dia akan menjadi 0 untuk M tidak sama dengan N gitu. Dan saya rasa ini jelas ya, karena N dan M nya itu adalah berupa bilangan bulat, jika dikurangkan juga akan tetap bulat, sehingga ketika dimasukkan P maka sinus kelipatan bulat dari P itu pasti 0, sehingga ini hasilnya 0, sehingga di sini juga 0, sehingga total hasilnya adalah 0. Dan dengan catatan M nya tidak sama dengan N gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk N nya sama dengan M, maka kita langsung saja dari sini kita ubah menjadi N gitu ya, menjadi sinus kuadrat N theta gitu, sehingga hasilnya pasti akan 1 gitu ya.
karena di awal kita sudah melakukan normalisasi, kita dapatkan konstanta normalisasinya adalah akar 2/A. Oke. Nah, akhirnya apa yang dapat kita kaji di sini? Bahwa karena kumpulan fungsi psi n ini, jadi kumpulan fungsi psi n ini adalah komplit, maka tentu saja fungsi apa saja jika memiliki suatu fungsi fx pada suatu sistem dapat direpresentasi atau diwakili dengan fungsi-fungsi ini, gitu ya. Atau dengan kata lain, suatu fungsi fx merupakan kombinasi linier dari fungsi kumpulan fungsi psi n tersebut. Atau boleh saya tuliskan bahwa karena kumpulan psi nx itu komplit, maka kita bisa dapatkan bahwa setiap fungsi fx itu dapat merupakan kombinasi linier dari kumpulan fungsi-fungsi tersebut. Nah, 2/A inilah fungsinya ya, sinus n px per a, begitu. Dengan Cn ini, dengan Cn adalah koefisien-koefisien yang diberikan dengan 0A fx akar 2/A sinus n px per a dx, yang mana ini didapat dengan menggunakan ekspansi Fourier atau dengan deret Fourier, gitu ya, pada interval tentunya 0A. Nah, silakan buka kembali metode matematikanya terkait dengan deret Fourier, bagaimana mengekspansi sesuatu dalam deret Fourier. Oke. Nah, kita akhirnya sudah bahas panjang lebar mengenai ini solusi persamaan Schrödinger satu dimensi pada kasus sumur potensial tak berhingga.